Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi kita pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, kita mulai ke materi di bab yang ketiga. Kita masuk ke bagian A terlebih dahulu, yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Di buku paket ada di halaman 125. Pembahasan yang pertama mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Di sini manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber daya alam jumlahnya terbatas atau disebut langka. Kelangkaan sumber daya akan menyebabkan kurangnya terpenuhnya kebutuhan hidup. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya permasalahan pemenuhan kebutuhan, yang kemudian masalah itu dikenal dengan masalah ekonomi. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar adanya ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti rumah tangga. Yang kedua adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhinya makanan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada keberlangsungan hidup orang tersebut. Macam-macam kebutuhan. Yang bagian A, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya makanan, pakaian, dan rumah. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau tambahan. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mempengaruhi akan kelangsungan hidup. Contohnya perabotan rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan sabun, dan juga lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi karena disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri seseorang. Apabila seorang mampu memiliki barang-barang mewah, pada saat ini sulit menentukan mana barang mewah dan juga mana yang bukan, karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. Menurut sifatnya ada 2, kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani berkaitan dengan badan. Contohnya adalah kebutuhan akan makanan, obat bagi orang yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat yang ada dalam jiwa manusia. Contohnya adalah kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton televisi, baca buku, dan juga pendidikan. Yang ketiga berdasarkan waktu penggunaannya. Ada 2, kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang dilakukan pada saat ini juga. Contohnya makan, minum, obat bagi orang yang sakit. Yang kedua kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan yang terpenuhi untuk masa yang akan datang. Contohnya adalah pendidikan bagi anak-anak yang ingin bekerja pada masa dewasa, atau obat sebelum mereka sakit. Selanjutnya menurut subjeknya, ada kebutuhan individual, ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang digunakan untuk masing-masing individu. Sedangkan kebutuhan kelompok yang digunakan oleh banyak orang seperti jalan raya, jembatan, sekolah, pasar, lapangan, dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Yang bagian A adalah menurut kelangkaannya. Ada barang ekonomis, ada barang bebas. Barang ekonomis berarti barang yang memiliki nilai maupun harga.
Barang bebas berarti barang yang dapat dengan mudah didapatkan dalam sehari-hari seperti udara, sinar matahari, dan air. Yang bagian B-nya adalah hubungan dengan barang lain. Ada barang substitusi, ada barang komplementar. Barang substitusi adalah barang yang digunakan sebagai barang pengganti dengan barang lain. Contohnya nasi dengan singkong atau dengan roti dan lain-lain. Yang kedua, barang komplementar adalah barang pelengkap, misalnya motor dan juga dengan bensin. Yang bagian C-nya, menurut tujuan penggunaannya, ada dua macam, ada barang produksi, ada barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang masih dapat digunakan dengan cara melalui proses terlebih dahulu. Contohnya adalah tanah oleh pertanian, mesin, ataupun gedung. Yang kedua adalah barang konsumsi, berarti barang yang dapat langsung digunakan. Yang bagian D-nya, berdasarkan proses pembuatannya, ada barang mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum siap pakai sama sekali. Yang kedua, barang setengah jadi berarti baru setengah, seperti tepung, kain, belum dapat digunakan namun sudah dapat diproses. Yang ketiga, barang jadi adalah barang yang siap digunakan seperti makanan, kue, alat tulis, baju, celana, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi. Ada 4 macam. Pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif untuk berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Arti dari kegiatan ekonomi selanjutnya adalah untuk meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa. Distribusi berarti mengantarkan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang maupun jasa. Prinsip ekonomi, ada 4 prinsip. Yang pertama adalah mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Yang kedua, pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga, berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan keempat adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Pada intinya, kegiatan ekonomi adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk memperoleh kesuksesan di dalam memenuhi kebutuhan